teman-teman, ini kita persis berada di pintu masuk menuju makam Mbah Luwih tadi, Wali 10, Wali Santri 10. Ini adalah jalan dari arah Singkil, jalan 2 ya, menuju arah Bukuturi, lapangan Bukuturi tembus sampai ke Tiris. Dan konon di sini sering terjadi kecelakaan. Apa hubungannya dengan makam yang tadi? Itu sering jadi polemik, sering jadi pertanyaan untuk para warga sekitar yang melintas. Kita akan telusuri nanti bersama kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Nilas Luhur. Masih bersama saya Ayung. Sekarang saya persis ada di sebuah makam, komplek pemakaman, tapi ini bukan pemakaman umum. Yaitu orang-orang sini biasa menyebut, ada pelangnya jelas di sana, yaitu makam Mbah Luwih, dan banyak juga yang menyebut makam Wali 10, Wali Santri 10 gitu. Nah, ini dari beberapa, belum ada penjelasan, kita belum dapat penjelasan dari masyarakat sekitar sini, karena memang ini ada letaknya di tengah sawah, jauh dari pemukiman. Tapi ada di sebelah barat jalan 2 di situ, jalan 2 Bukuturi. Nanti kita akan cari tahu bersama kawan-kawan Nilas Luhur yang lain misteri tentang komplek pemakaman ini, dan juga siapakah mereka, apakah benar mereka adalah para wali atau para tetua di asal muasal dari desa sini. Oke, ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Nilas Luhur. Nah, di sini kayak kemarin masih ada Mas Tommy ya Mas. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Ini ada siapa guys? Rotuying. Ini juga ada Mas Wandu ya. Ini ada di tengah. Nah, pendatang baru sebenarnya udah biasa lama ikut gitu. Ini Mas Bagus. Ya Beb ya. Ya. Oke. Ini tadi kita udah ngambil beberapa scene di belakang ya Mas ya. Jadi kita posisinya persis ada di Desa Kebasen. Desa Kebasen, di situ ada makam misterius bisa dibilang begitu, karena memang dilihat dari kita cari di berbagai literatur, terus cita-cita di masyarakat, belum ada kejelasan itu makam siapa. Iya. Terus di nisan juga nggak ada. Iya, di nisan juga nggak ada tulisan, karakternya juga nisan lama. Seperti itu. Kita akan coba telusur, karena memang tidak ada penjelasan secara tertulis ataupun dari turun-temurun apa yang diceritakan orang tua. Maka kita akan cari fakta dengan penelusuran batin. Siap Mas Dwing? Ya, siap. Oke, kita mulai aja ya Mas ya, jangan lama-lama ya. Ini makin siang, ada panas juga, iya. Balikannya kalau malam ya. Jadi posisinya kan ada di belakang kita makam, gitu. Ini Mas Tuying, kalau sekarang kan kondisinya ini persawahan, terus makam ada di tengah-tengah sawah, sebelah barat sekitar 100 meter dari jalan 2, gitu, jalan 2. Singkil, dari arah Singkil menuju ke kota, menuju ke ini apa, lapangan Bukuturi, nanti tembusnya ke Tirus sampai ke jalan 1 Tegal sana. Dulunya ini di sini seperti apa Mas? Ya, dulunya ini hutan ya, hutan tuh banyak pepohonan
semacam pohon keras lah itu kan, kayunya keras, Mahoni lah. mahoni. Mahoni. Ya, tapi di sebelah selatan itu, Mm-mm. itu terdapat pemukiman warga. Gitu. Ada pemukiman warga. Pemukiman warga. Dan di tempat itu yang sekarang ada makomnya gitu kan, Iya di sini gitu. Heeh. itu ada pondok pesantren, cuman kecil itu kan. Masih kecil. Enggak Tempat pengajian ya Mas? ya. Saung lah. Saung. Oh berarti modelnya masih saung. Iya. Itu juga ada santrinya juga udah ada berapa aja. Ada santrinya. Ada santrinya. Tapi yang nampak itu banyak. Ada iya. Lumayan. Ada yang pribumi, ada yang luar ya. Oh, Iya. gabungan. Jadi ada dari luar. Nanti kita jelaskan luarnya kemana. Tapi ada juga dari kalangan pribumi. Gitu. Iya baik. Tapi maaf ini nampak juga nggak yang ngajar. Nampak juga. Ada ngajar nampak. Seperti apa maksudnya pakaiannya gitu? Itu pakainya gamis warna hijau ya, hijau terus pakai yang gini. Imamah lah, sorban. Iya. Ada imamah, ada Imamahnya. sorban begitu. Jadi bisa dibilang kalau tadi penjelasannya Mas During apa yang Mas During lihat seperti itu, mereka mengajar kesannya secara terbuka ya Mas ya? Terbuka. Baik, nanti kita urutkan karena biasanya gitu kan banyak yang gerilya apa ya sembunyi-sembunyi kita mengajar dakwah pada masa itu, tapi kenapa terbuka? Sambungannya ke era mana kita coba akan lihat. Ini gantian ke Mas Pandu. Baik, kalau tadi udah ditanyain seperti itu, ini langsung aja Mas, itu nggak usah disebut nama kalau memang tidak berkenan beliau. Mungkin ada julukan ya Mas ya? Julukan aja. Siapa tahu bisa dapat julukannya, dapat izin untuk makamnya siapa. Wicaksana. Ya, Syekh Wicaksana. saya Wicaksana. Atau Rangga ya. Rangga ya. Saya Rangga. Syekh Iya. Rangga. Itu yang mengajar. Oh iya, gurunya atau yang mengajar di pesantren tersebut adalah saya Wicaksana atau saya Rangga. Julukannya seperti itu. Tapi insya Allah kita udah dapat nama ya. Iya. Tapi buat kita aja nggak bisa di-share keluar. Beliau juga nggak mengizinkan gitu. Jadi di situ ada yang pengajarnya namanya Syekh Rangga atau Syekh Wicaksana gitu. Itu di tahun berapa makam situ? Ya, kurang lebih 1600. 1600-an lah. Tepatnya 1618 ya. 1618. Iya. Oke, ini bisa dilihat ke lebih dalam lagi itu. Kalau di sini kan masih tetap bentangannya Mataram ya Mas. Itu masa pemerintahannya siapa pada waktu itu? Mataram Islam. Sultan Agung. Sultan Agung. Masa pemerintahan Sultan Agung. Iya, masa pemerintahan. Oh ini nanti dikaitkan kenapa tadi Bebas. beliau bebas terang-terangan. mengajar. Iya, karena memang dalam literatur yang kita tahu bahwa Mataram Islam itu mengalami keemasan pada era Kejayaan ya. kejayaan Sultan Agung. Tadi juga Mas Tuyung ngomong ada orang yang warga yang bercocok tanam seperti itu ya. Iya, ada. Berarti lebih longgar. Waktu itu lebih longgar, kita bisa bercocok tanam, bisa Mengajar, mengaji dan lain-lain. bebas. Karena memang pada waktu itu adalah masa keemasannya Sultan Agung. Diceritakan katanya itu di literatur kan pertanian waktu itu berkembang pesat, seni dan lain-lain seperti itu ya Mas. Oke, sekarang di Tegal sendiri waktu itu seperti apa Mas? Monggo salah satu, jangan salah dua, salah satu gitu. Itu aja. Di Tegal. Maksudnya di situ ya dekat makam apa gimana? Ya di sini di makam ini di belakang kita. Iya. Ya masih itu sih. Masih banyak pepohonan-pepohonan. Oh ya maksudnya, oh ya tadi benar Mas. Maksudnya Mas, pemerintahannya, keadaan politiknya seperti apa gitu pada waktu itu, pemerintahan khususnya gitu. Apa ya? Banyak benturan sama itu ya. Kolonial ya. Ada POC. ya kalau memang Sultan Agung memang pada waktu itu dalam literatur mulai ada perlawanan dengan VOC bahkan sampai ke Batavia. Teman di Tegal itu apakah di sini memang ada perlawanan secara frontal apa sebagai apa tempat singgahan atau lumbung-lumbung? Iya, sebagai tempat persediaan segala alat pertempuran dan bahan pangan ya. Nah,
Berarti lubung buat ngeling logistik. ya seperti logistik itu. dari istilahnya dari jauh dari timur ke sini mau nyerang ke Papua Jawa Barat, dari Jawa Timur ke Jawa Barat kan pusatnya di Jawa Tengah, itu disediain lumbung buat persiapan segalanya. Iya, kalau menilik seperti yang kita pahami, memang bentangan Mataram apalagi masa Sultan Agung itu sampai Kulon. Iya. Tapi itu kan dibentangkan, sedangkan di sini disebutkan Tanah Kamardikan seperti itu. Ya. Iya. Namun tadi seperti yang lalu pernah dinilai seluruh kan ada Mbah Suragung juga di situ ternyata tempat singgahan, begitu juga di era Di tersebut. sana. Oke. Iya. Sultan Agung di tahun berapa tadi berarti ya? 1618. Pada saat beliau meninggal, sementara Sultan Agung itu menjabat, dia memangku sebagai sultan itu 1613 sampai 1645. Jadi cocok sekali ya Mas ya. Oke, ini menginjak ke bab selanjutnya. Itu beliau itu berarti kan total seorang penyiar, Iya. bukan dari kalangan istana ya. Bukan. Nah ini kalau penyiar tadi Mas Tuying ngomong dari pandangan batin itu pakainya seperti itu, biasanya bukan lokal dari sini gitu. Itu apakah benar itu dari luar, dari mana gitu loh? Monggo Mas Wandu apa Mas Tuying? Monggo Mas dulu. Dari mana? Yaman. Yaman ya. Yaman, Hadraul Maut ya. Dari Yaman. Dari Yaman Mas. Iya, dari Yaman. Iya. Melalui jalur perdagangan ya. Melalui Boleh jalur dibicarakan perdagangan. masalah Suriah gitu. Kenapa? Ada keturunan Suriah Nanti, gitu. Nggak usah. Kalau Yaman terkenal sama Iya. dengan negara wali. Kalau Yaman kita apalagi kaum santri ya, Santri. secara umum katanya itu negerinya para wali, Para wali, bisa ya. dibilang begitu. Entah dia itu ada keturunan Dari siapa belakangnya? ya, insya Allah kita ada catatannya tapi nggak bisa di upload keluar gitu. Yang pasti beliau itu secara batin ini menurut apa yang kami lihat itu dari Yaman. Baik, kalau dari Yaman itu masuk ke sini melalui lubangnya itu melalui biasanya pelabuhan ya, pelabuhan mana gitu? Jalur laut. Jalur Jalur laut. laut banyak. Banten ya, Banten. Banten, Iya, Banten ya? Banten. Dari Banten. Dari Banten, jalur Eranya yang siapa? terdekat. Eranya siapa waktu itu? Sultan Hasanuddin ya. Sultan Ini Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ya Mas. Jadi eranya Sultan Iya, Hasanuddin. di situ masih bawahan dari Cirebon ya. Kerajaan Cirebon. Cirebon. Apa Sudah masih menjabat. sudah menjabat ya? Jadi Sultan Hasanuddin itu kalau nggak salah menjabat dilantik itu 1552. Nah, 52. Iya, 1552 sampai 18 tahun itu menjabat. Artinya kalau misalnya ditarik ke tadi meninggalnya 1618, ada rentang, bentar tak kurangi dulu, 66 tahun. Iya. Bisa dibilang mungkin beliau masuk ke Indonesia masih anak-anak. Gimana Mas Tuying? Coba bisa melihat ke situ nggak? Bisa. Dia ngikut ya lewat dagang ya, jalur dagang ya. Iya. Umur 13-14 tahun lah. Balik lah. Subhanallah, Subhanallah. 13 14 tahun. 13-14 tahun. 13 sampai 14 Masa-masa tahun. remaja, Berarti akhir balik ya, udah Akhir balik balik banget ya. ya. Emang di sana mungkin dari kekhalifahan Ottoman udah menyebar ya. Emang suruh para dari Yaman untuk syiar ya. Melalui jalur perdagangan ditempatkan, dipusatkan satu pelabuhan itu ada tokohnya lah. Yang baru datang ini tadi diarahkan kemana aja. Apa mau nengok ke saudara-saudaranya yang jauh ya udah nggak ketemu, bisa jadi gitu. Berarti memang kalau zaman dulu itu tumpangannya melalui Perdagangan dagang, iya. namun ada misi khusus penyebaran risalah seperti itu. Otomatis biasanya kalau yang babat alas kan ada Mas, begitu ya Mas Tommy ya, nggak langsung ujuk-ujuk dia datang, kecuali yang pertama gitu, tentu hambatannya kan lumayan gede. Nah itu berarti kalau usia segitu kan sama keluarganya ya, Iya. sama keluarganya yang juga berdagang. Ada nggak yang di tanah? Kenapa gitu kan orang dari mana tadi? Dari Yaman terus ke Banten ke ujuk-ujuk makamnya di Tegal gitu. Adakah yang anak saudaranya atau ada Mas? Kakak. Kakaknya beliau di daerah mana? Dekat sini Mas ya.
mana mas? daerah sebelah timur lah. Kita timur. Berarti kalau ini ke Basen masih masuk ke Talang gitu ya? Ya masih kayak Talang lah. Masih Talang ya. Daerah Talang itu, kecamatan Talang. Ikut ngeliat boleh? Boleh. Itu kayaknya seru banget. Iya. Kayaknya ada, juga ya mas ya. Iya. kayaknya ada cikal bakal ini ya, pesantren yang sangat populer ya. Iya, benar. Begitu. Orang besar juga mas di Tegal. Di Tegal orang besar juga. Baik, kita nggak mau ngulas itu pesantren mana dan namanya beliau siapa, tapi kalau misalnya ada tindak lanjut, kita insya Allah ada catatannya ya mas ya. Kita insya Allah bertanggungjawabkan ini semua. Kita menginjak lagi, itu ada kakak tadi, kakaknya beliau gitu ya. Nah, baik, ini kita langsung aja ke kalau syiar sih jelas ya. Kalau dia terbuka, dia bangun pesantren di situ, berarti justru murid-muridnya yang ke situ ya mau belajar ya mas ya, bukan kayak yang kemarin-kemarin ya. Oke, berarti fix dia bikin pesantren di sini, di tempat kita duduk, di Kebasen. Nah itu pada masa pemerintahan Sultan Agung tadi disebutkan beliau mulai gencar-gencar perlawanan dengan VOC. Iya. Bahkan ada cita-citanya beliau itu pengen mengusir VOC dari tanah Nusantara Jawa ya, khususnya. khususnya tanah Jawa, kalau bisa ya seluruh Nusantara. Ada nggak apa ya dia meninggal di sini beliau, saya siapa tadi, saya Wicaksana, ada kaitannya nggak sama VOC? Ada. Nggak ada. Kalau Wicaksana nggak. Saya Wicaksana sendiri nggak ada. Beliau sakit. Kalau saya Wicaksana sendiri nggak ada, berarti berikutnya ada. Berikutnya, kalau Wicaksana kokoh dengan pendiriannya, ya kan? Mungkin nggak bisa tolak-atik sama VOC. Jadi lambat laun ada kerjasama di situ dengan rempah-rempah apa hasil bumi untuk bergabung. Iya, ada Alih-alih kerjasama pengamanan, tapi suruh tanam paksa, ya. Iya, benar. Bisa jadi gitu kan? Oh, bisa dibahasakan lebih jelasnya seperti ini. Pada eranya saya Wicaksana itu masih Jumeneng, masih hidup. VOC pernah datang, menawarkan kerjasama, Iya. alih-alih untuk kemajuan bersama, tapi Benalu lah. Benalu, ada parasit, dia pengen penguasaan, terus menggalang kekuatan ya untuk ini benturan kemataran seperti Iya, hasil kerjasama dibicarakan dengan murid-muridnya, murid-muridnya, ya kan di penjelasan dengan berunding lah, berunding dengan intaran dalam kalangan santrinya, gimana penyelesaiannya diputuskan, tidak ada hubungan apapun dengan VOC, kita murni cuman berdagang dan mengaji sih ya. Berarti waktu itu tadi aku dengar ada selentingan Mas Wandu, salah satu muridnya itu yang dari pribumi ya, itu ngomong jangan sampai ada hubungan sama VOC, karena mungkin kalau pribumi lebih merasakan track recordnya ngerti ya penderitaannya. Dia ngomong sama saya Wicaksana jangan sampai ada kerjasama dengan VOC, walaupun seorang syekh tentu dia lebih awas, tapi mungkin bahasanya lebih halus lebih halus lah, berunding lah. Akhirnya diputuskan pada saat kedatangan VOC yang kali pertamanya mereka penolakan begitu. Nah tadi nggak ada hubungan, meninggalnya nggak ada hubungan, maksudnya meninggalnya kapan berarti? Karena umur lah. So karena umur. Berarti dia meninggal karena sakit. 1918 ya tadi meninggalnya. Karena sakit berarti. 1618. Itu karena sakit, bukan ada pertentangan dengan pihak lain seperti itu. Nah tadi ada yang lain baru, artinya di sini ada makam, bukan cuma satu, jumlahnya 10 pasang nisan. Siapakah yang 9 itu? Muridnya. Yang 9 muridnya. Yang 4 itu dari yang Agak keras lagi mas nih. Yang 4 tuh dari Yaman. Yang 4 yang bareng dari perjalanan ya mas ya. Yang ikut sih gitu. Oh iya. Nah, ikut ada berarti ada 5 orang kan dari sana. 5 orang sama pribumi. Pribumi Pak. Artinya kalau tadi dibilang di penglihatannya teman-teman semua di sana ada pesantren, tentunya muridnya nggak cuma 9, tapi bisa dibilang murid utama ya. Murid utama.
ada 4 yang dari Yaman dan yang 5 dari sini. dari murid. Pakaiannya seperti apa Mas? Kayaknya putih, Hah? kan pakai celana segini ya. Seginilah di bawah lutut Di ya. bawah lutut ya. Tapi seragam. Iya seragam. Pakai Nah. ini sarung segini. Yang ada benturan dengan VOC mereka. Mereka. Iya. Ceritanya seperti apa Mas? Dijelas lagi. Eh, Setelah itu meninggal. Nah dia kan POC datang lagi. Untuk kali yang kedua. Yang kedua datang lagi, terus menawarkan lagi, terus dia nggak mau, menolak gitu kan. Saya nggak mau karena Tetap kokoh. Syekh Taksimnya juga sama bisa guru juga Taksim. Iya. dari segi untung kita nggak dapat apa-apa. hanya capek, kesal. Iya. Berarti VOC datang untuk kedua kalinya mengajak kerjasama karena mungkin logikanya seperti ini. Yang pertama ditolak secara halus, Halus. yang Yang keduanya kedua baru. ada persiapan pemaksaan seperti itu ya. Meninggalnya jelasnya kelihatan nggak Mas? Kenapa? Nah, dan Diapain? langsung udah kalau kamu nggak nurut sama saya, kalau yang menolak berdiri sini depan saya. Oh, dibariskan. Iya, bariskan. Yang jelas kalah jumlah ya, kalah Kalau kekuatan jumlah, ya. terus Kalau jumlah persenjataan kalah juga. alat lah. Alat ya. Terus mereka juga bukan kanuragan ya, Iya. murni belajar tentang agama itu. Iya, berarti kalau yang biasanya ada pertentangan biasanya siap perang gitu Iya. ya. Ini mereka murni mungkin jalur agama. dagang jadi nggak ada. Oh iya benar, jalur dagang akhirnya kalah persenjataan, kalah tekanan, mereka dibariskan seperti Iya, itu. bariskan. Menolak Mas. Menolak. Satu-satu Tidur, gitu. tidur di tempat, Iya. di berurutan seperti itu. Kamu mau ikut saya enggak? Enggak, saya enggak. Kayaknya kelihatan baris begitu, ya. Iya, benar. Dibariskan, Membelakangi. dibariskan, semuanya yang 9 itu dibariskan. Nah, untuk efek cerita yang di situ loh. Untuk efek jerak masyarakat di situ dan mungkin ada perlawanan-perlawanan di daerah lain ya Mas. Karena dulu pondok pesantren itu buat pandangan lingkungan sekitar. Apa kata gurunya? guru. Lingkungan sekitar masyarakat juga ngikut. Istilah kata ngikut apa kata guru, apa kata tokoh. Ya. Sedangkan seperti yang kayak kemarin ajaran Islam mengajarkan kesetaraan, Kesetaraan hak dan hak. lain-lain dan bertentangan sama Iya, VOC lah. konsep. Baik. Tadi sekali. Yang muka-muka mereka semua terhitung para syuhada ya Mas. Iya. Dan setelah meninggal, VOC pergi ya, meninggalkan mayatnya, jenazahnya, iya begitu saja. Iya, sama pribumi dimakamkan dekat gurunya dengan cara Islam ya. Tetap Berarti pada waktu benturan itu karena memang di situ nggak mengajarkan kanuragan, mungkin apakah benar mungkin warga sekitar justru kabur semua gitu, menjauh seperti itu Mas? ya pasti takut lah dengan Takut, suara ya. kayak gitu ya. Tapi setelah Takut jadi korban kan. Setelah ditinggalkan baru bergotong royong menguburkan jenazahnya. Kalau dulu kan lazimnya seorang murid pengen dimakamkan dengan gurunya, dekat gurunya lah. Baik, bentar nyalain dulu. Monggo Mas diminum adanya. Iya, iya. Itulah kenapa pada saat sekarang di makam tersebut ada 10 pasang Sembilan ya. hiasan. Dan yang satu itu memang karakteristiknya agak beda, Beda. agak besar dan ada seperti ornamen bunga seperti itu adalah gurunya yaitu Iya. Syekh Wicaksana, dan yang 9 adalah muridnya. Nah, murid dari bawaan dari Yaman yang 4, yang 5 itu pribumi, murid utama ya seperti itu. Oke. Ya aslinya nisannya cuma batu ya. Batu. Cuman itu ada batu doang kalau dulu. Nah, nisan yang seperti itu kapan Mas? Ya, itu dari katanya Ya sebelum kemerdekaan mereka. diganti semua oleh salah satu pesantren yang masuk ada di kota Tegal ya, di Tegal ya. Oh iya ya, pesantren yang tadi di awal bilang dari turun-turunannya ke bawah, Iya, dia tetap tetap memantau, memantau, tetap dan mengganti. dia yang akhirnya mengganti nisan tersebut jadi sampai sekarang. nisan yang bentuk sekarang gitu. Iya, karena memang ini untuk beberapa situs yang kita udah pernah jelajah, ada makam-makam yang memang nggak ketara banget ya, udah mulai Iya. hilang.
cuman batu bata doang. Iya, tapi ini Kalau ini nampak ada sekali, nisannya. jelas sekali. Makanya ini kok lama terus Cuman pas ornamennya ditulis beda, bentuk nisannya tinggi, berbeda lah. Oke, itu tadi kita penelusuran secara batin, menggali fakta dengan menggunakan metode batin gitu, bisa dibilang seperti itu karena memang tidak ada referensi yang kita bisa dapat, Iya. baik secara tertulis atau secara turun-temurun dari lisan seperti itu. Karena letaknya ya jauh dari masyarakat, di tengah pematang sawah, mana-mana. Iya, kalau yang makam-makam wali atau makam penggede yang memang itu dia populer, itu biasanya runutannya ada jelas tulisannya. Kalau yang ini Hilang. kita benar-benar hilang jejak. Ternyata mereka adalah salah seorang atau seorang penggede-penggede yang menyebarkan risalah seperti itu dan berperan penting saat itu di khususnya masyarakat sini ya Mas ya. Nah, itulah dinilai luhur, antara lain kita menggali makam-makam yang bisa dibilang Siapa sih? iya terbengkelai, tersisihkan, Iya. namun justru kayak seperti yang kemarin Punya makna sejarah yang iya secara jauh. Yang sangat terlupakan jauh, lah ibaratnya ya. bahkan tadi dikatakan beliau itu adik dari cikal bakal salah satu pesantren Pesantren yang ada di Tegal. di Tegal yang paling terkemuka seperti itu. Oke, Mas, ini mau ngulik, kita nggak lari ke mistik dulu, walaupun udah banyak yang hilang-hilang gitu. Udah banyak yang nginggeng kalau bahasa Jawanya gitu. Bukan nginggeng lagi sih. Mana Mas Pandu? Aku mau ini lari ke masa itu tadi, pemerintahannya Tegal gitu pada waktu itu. Apakah di sini udah ada semacam pemerintahan yang memang ada kantornya seperti itu, apa bentukan kayak Banten lama gitu, karesidenan atau kecamatan seperti apa Tegal waktu itu, Mas? Tegal waktu itu nggak ada ya, Nggak ada. masih masuk ke arah Pemalang ya, Pemalang. masih. Tegal Nah, waktu iya, kalau di sejarah Tegal waktu Tegal itu itu nggak ada, masih masuk ke arah Pemalang, Kerajaan Pajang ya, iya masih iya benar, masih gabung ya. masih gabung. Itu Tegal muncul secara tertulis de facto itu setelah ada Ada Ki Gedis Bayu. itu sekitar 1602 atau berapa itu kalau nggak salah. Artinya di waktu tadi beliau Syekh Wicaksana ada di Tegal, bahkan dia meninggalnya di situ, itu di sini masih gungliwang-liwung lah, Iya. masih belum ada Orang berkelana lah. iya masih seperti itu. Makanya tadi ada hutan mahoni, iya di sini mahoni ya, itu kan kayu keras ya Mas ya. Kayu keras. Kayu termasuk kayu keras, bijinya juga pahit, tapi bisa buat Buat obat. daunnya bisa buat pembersih oksigen segala, makanya di pinggir jalan banyakkan mahoni. Ini mau nyambungin yang kemarin Mas, ini kemarin kan waktu pas lagi di mana tadi ya, tapi belum di upload sih ya, yang kemarin yang apa, pohon beringin yang dicagat begitu. Iya, belum. Ada biasanya alam gitu yang memberikan sebuah simbol gitu. Adakah kaitannya makam di sini terus ada pohon-pohon tadi itu mahoni gitu, ada simbol-simbol khusus nggak Mas? Enggak. Nggak Nggak ada. ada. Tapi Karena memang masih hutan ya. Kecuali di pemakaman apa sana tuh baru ada pohon asam, atau itu baru ada makna, ada simbol-simbolnya. tapi ini termasuk hutan nitrogen hutan, ya? ini kan hutan. Hutan nitrogen dominasinya pohon mahoni kayu keras begitu ya. Masuk ke itu jalan langsung Ke jalan ke mistik. ya. Baik, ini ada karena memang ulasannya tadi cukup padat dan insya Allah kita sangat jelas tadi arahnya dari mana, siapa beliau. Ini kita masuk ke sesi berikutnya, sesi mistik. Ya, gimana Mas Tuying? Aku gini, kita tadi kan jenengan belum ikut sama Mas Pandu, Mas Bagus juga belum ikut, aku sama Mas Tommy. Kalau Mas Tommy nggak diragukan, tapi aku pas ngomong itu biasanya di tanah lain, ya kita nggak merendahkan yang lain. Itu tendangannya luar biasa gitu, nyampe langsung enek gitu. Belum nyampe pertengahan Baru tuh. pertengahan kita mau jalan kok langsung enek begini. Aku sampai pesan, Mas ini kok gede-gede banget gitu. Itu yang menurut penglihatannya panjenengan nih berdua nih spesialisnya. Itu ada apa gitu loh, kayaknya kok beda banget kayak yang lain gitu. Karena di Jalan 2 itu terkenal dengan banyak korban kelimpangan, banyak terjadi kecelakaan,
pas Benar. ya di lingkungan depan makam. Makam itu kira-kira 100 meter lah dari jalan, ya kan. Di situ banyak kecelakaan yang terjadi. Ya, Apakah itu faktor kelalaian manusia, apa ada ikut campur gaib, wallahu alam ya. Kita ada. cuma bisa mau membedah sedikit. Ya, tak tanyain secara lebih spesifik. Iya. Adakah kaitannya yang mau biasanya makam-makam para syuhada, makam para orang soleh ditutupi oleh yang hitam biar nggak ada orang wanita mendekat ya. nggak ada yang Apa ada menggali seperti ini ya. penampakan, jadi orang takut jangan ke situ tempatnya angkat. Iya, ditutupi oleh mereka. Nah, yang menutupi mereka itu adakah kaitannya dengan yang peristiwa-peristiwa kecelakaan yang sering terjadi di jalan 2 tersebut, Mas? Ada ya Mas. Mau yang tegas gitu ada apa enggak? Ada. Ini jalur dari utara ke Singkil, ke selatan ke Tirus ya. Iya, ke lapangan Lapangan Bukuturi. Bukuturi. Itu kan kita persis di tengah-tengah antara jalur itu. Iya, itu tuh memang gerbangnya Mas. Itu gerbangnya Secara goib itu adalah gerbang. Bisa dijelaskan gerbang apa maksudnya itu? dari ke gerbang ke arah lintasan gitu ya. Tempatnya dari istilahnya gerbang dari timur apa, dari barat ke mana? Ya kuburan ke sana. Ya, harusnya kuburan lah gitu. Iya. Nah, ini makam di sini. Makam di sini, kita ada di sini di depan makam. Itu gerbangnya tinggal lurus ke depan sana. Iya. Berarti saya di tengah-tengah Iya. jalan tersebut. Nah, gerbangnya ada di Sebelah sana. di jalan tersebut. 50 meter dari jalan raya. 50 meter dari jalan raya. Berarti jalan raya itu jalannya gitu ya. Begitu. Adakah apa yang namanya? Ya namanya kayak gitu kan bisa dibilang kecelakaan tadi ada unsur-unsur yang dipengaruhi mereka. Adakah korban atau tumbal-tumbal khusus? Enggak ada. Ada Mas. Ada. Boleh Mas disebut? Boleh. Boleh. Tapi untuk hari-hari tertentu Hari-hari. ya. Dan orang-orang dengan kelahiran tertentu. Ya kalau bahasa Jawanya weton dengan keluar atau saat kelahiran gitu loh. Itu ngambilnya yang weton apa Mas? Kalau Jawa itu paing sama wakil. Paing sama wage. Paing sama wage, Mas Bagus jenengan apa lahirnya? Zaman sekarang loh. Pernah dilahirkan apa enggak gitu? Biar enggak terlalu tegang. Apa langsung segini? Enggak maksudnya. Langsung gede. Iya, kalau paing sama wage itu salah satu yang disenangi mereka. Pasti ada rahasia di balik itu, Mas. Paing apa, wage apa, Mas? Monggo, Mas. Apa Mas Tommy aja ini? Unsur kekuatan Yang mananya? Yang paling wakil. Paling unsur kekuatan yang berelemen api ya. Wakil kemuliaan kayak dunia pesugihan gitu. Bisa. Uang gitu. Keabadian. Paing dan wage. Paing itu unsurnya lebih ke api. Dan Wage itu ke tanah lah. wage ke hitam. tanah. Satunya untuk kekuatan, satunya untuk kemuliaan. Wage kebahagiaan. bersimbol kalau wage bersimbol utara, kalau paing selatan ya. Tapi itu satu partner lah. Nah, satu partner. Kenapa muncul sepertinya ada 3 sudut, walaupun jalannya memang lurus depan kita, tapi kayak ada 3 percabangan Mas di jalan tersebut. 3 kekuasaan. 3 kekuasaan. Pemalang Tegal Brebes. Pemalang, Tegal, Brebes. Spesifikasinya nggak usah ya. Itu istilah kata gerbang masuknya dari kekuasaan para yang nggak kelihatan ya. Nah itu loh. Itu nggak nembus ke makam ya. Enggak nembus. Dia ke jalannya ke atas flyover. Oh, Iya, nggak nembus. Jadi dia ke atas. tapi energinya kerasa sekali. Iya men, gini ya. Jadi kemarin tadi pas masuk sama Mas Tommy itu kan berarti kalau kita di jalan Dohir itu kan sawah. Tapi berarti saya pas berada di jalannya ya. Iya. Tapi setelah masuk Mau makam masuk itu justru jalannya ke atas. ke atas. Artinya pas
di makam justru energinya mending karena iya. dia jalannya Jalannya di begitu. atas, semua Oh begitu, nyaman. baik. Beberapa meter dari makam gitu kan, ke atas langsung. Iya, Pas jalan masuknya itu masih aman. iya kayak tendangannya itu yang kerasa banget pas berarti seperti Mas Pas Wandi jalan. ngomong, pas jalan Pas di jalan dari gerbang. jalan raya masuk Iya, baru betul. langsung. Oke, ini tadi sekilas tentang Enggak, apa karena belum makan kali. iya, tapi pikir aku belum makan apa gimana, tapi udah gitu. Mungkin ya dari kelelahan manusia iya, dari alam gaib iya ya. Kalau alam gaib wage apa dari kataan wage atau paing itu untuk kekuatannya, menambah kekuatan para lembut situ ya. Ini juga bukan berarti untuk kawan-kawan atau warga sekitar yang memang punya kelahiran tersebut untuk tidak melintas, tidak. Biasanya hal-hal seperti itu juga nyari kan orang-orang yang lalai dalam artian secara batin, secara tohir gitu, kita nggak kelingan sama yang di atas gitu ya. Mungkin itu ya tonton itu berlaku untuk khususnya orang Jawa dan Bali ya. Kalian Iya, ya. cuma dua. Baik, Khususnya baik. buat orang Jawa sama Bali yang masih pakai. Bisa disebut yang di putaran kita si yang lagi dekat-dekat kita siapa? Mas Tuying. Ini yang ada yang nampak di sekitar kita itu apa? Salah satu aja, jangan salah satu. Satunya sekitar area sini. Kenapa? Sekitar area sini. Kita sini. Yang jaga gerbang ada satu. Tapi ini ya welcome apa enggak nih? Enggak ya. Ya iyalah enggak, masa welcome. Oke. Ini tadi udah berapa ini nih Mas Tuying? Udah berapa menit kita di sini? Coba lihat. Lumayan ada 35 menit, Mas. Hah? 35 menit. 5 menit lagi. 35. 5 menit lagi nggak apa-apa. 5 menit kita tuh hasilnya. Iya, untuk Ada ini referensi semua baik. dari awal lah. Kita rangkum dari awal. Bismillah, semoga ini sejalan dengan memang kejadian sebenarnya. Tadi karena memang di makam ini tidak ada penjelasan secara tertulis dan juga secara turun-temurun lisan. Akhirnya kita coba menggali mencari fakta dengan cara penelusuran batin, bahwa tadi ya Mas, beliau yang dimakamkan di belakang sini itu, yang makam dengan nisan besar itu ternyata adalah sebutannya saja adalah ya. Saksana, dan yang lain itu adalah murid utamanya, yang 4 dari Yaman, yang 5 pribumi. dari pribumi. Beliau wafat sekitar tahun 1618 di era Sultan Agung, dan nisan yang sekarang itu adalah nisan baru, gantiannya dari nisan lama yang berbentuk batu. Tapi beliau adalah seorang penyiar dan bukan seorang dari kalangan istana ya Mas. Iya. Ada pesantren di situ, jelas ada pesantren seperti itu. Dan bebas karena waktu itu kan yang menguasai Sultan Agung ya. Sultan Agung. Jadi syiar itu bebas, nggak kayak zaman sebelum Sultan Agung itu di press. Dipres benar-benar, jangan sampai ada muncul sedikit pun tidak boleh gitu. Dan mereka para penyiar juga banyakkan secara sembunyi-sembunyi, bahkan terlihat dari penampakannya mereka menggunakan baju-baju seperti Iya. Kalau penyiar dulu setiap daerah itu orangnya satu, julukannya banyak. iya. Iya, untuk menghindari pengejaran itu. Dan biasanya pakainya juga menyesuaikan. Menyesuaikan. Seperti pribumi. Kalau ini terang-terangan karena memang situasi politik saat itu mendukung. Ada kelonggaran lah seperti itu. Beliau itu dari Yaman, datangnya dari Pelabuhan Banten pada saat masa Sultan Agung. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin gitu. Dan Sultan Hasanuddin juga kemasannya memang Sultan Agung tertayasa gitu. Tapi di masa beliau juga kelonggaran perdagangan besar-besaran waktu itu. Iya. Artinya fix. Beliau itu pada saat datang usia sekitar berapa Mas tadi? 14-an ya? 14-an, dan ternyata di tanah ini memang ada saudaranya beliau yang sudah terlebih dahulu mengajar di sini sembari ada perdagangan tadi ya. Oke, jelas sekali. Sedangkan meninggalnya tadi masih jelas ya, ada kaitannya sama company. Sementara Ki Ageng Kanjeng saya sendiri enggak ya, meninggal secara sakit. Itu kalau segi yang tadi itu yang mistik-mistik nggak usah terlalu diiniin lah. Iya, mungkin untuk menghindari yang jadi tempat angker kayak gitu,
alangkah kiat-kiatnya baiknya gitu. Baiknya. alangkah baiknya warga sekitar mengasih jalan penerangan, walaupun dari jalan dari tengah satu ke makomnya satu, biar kelihatan di situ. Iya. Makin lama kan orang melihat itu di situ ada apa sih. Iya, Nah, jadi kan ada makam, jadi kan ntar orang menggali siapa yang dimakamkan di situ. Iya. Banyak yang siapa di situ untuk menetralisirin energi negatif yang ada di situ kan, melalui dari situ. Yang penting jangan di buat negatif. Jangan buat negatif. Iya. Tapi alhamdulillah tadi juga kita Ya, nggak kita ke menemukan sana nggak ada kira-kira. apa-apa, alhamdulillah. Mungkin Itu bersih. Ya. kurang apa namanya. Hilang aja baru dipotongin semua, dibersihin semua. Mungkin pas satu Muharram ya, satu Suro, jadi situ dirapin, alhamdulillah di situ untuk warga sekitar. Terima kasih. Itulah antara lain nilai luhur. Sekali lagi kita banyak situs-situs atau makam-makam yang populer gitu ya Mas ya. Heeh. Tapi kita menyengajakan diri untuk menggali situs-situs yang memang tersembunyi. Dan seperti tadi yang kita ulas, ternyata ada tokoh-tokoh besar yang terlewatkan Iya. secara pengetahuan, secara apa yang ya di situ dari situ kita bisa belajar banyak. Ternyata mereka tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, kebebasan, perjuang keselarasan, dan juga mereka tokoh syiar yang sangat berpengaruh ternyata gitu. Ini tadi fix saya bijaksana menurut apa yang kita lihat secara batin atau serangga, dan tentu ada julukan-julukan yang lain itu biasa terjadi seperti itu, tapi untuk nama aslinya insya Allah kita ada catatannya gitu. Tapi untuk pribadi ya, Untuk pribadi gitu. Ini cukup ya Mas ya? cukup. Ya, kami rasa penelusuran kami di makam Kepasen sini cukup dan cukup jelas. Moga-moga apa yang kita sampaikan bisa diterima sama teman-teman semua, dan semua keterbatasan, kekurangan, dan bahkan ini semua adalah keterbatasan kami ya Mas ya. Kita butuh saran, butuh masukan juga dari teman-teman. Semoga ya ada tambahan. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita bisa bisa lebih baik lagi ke depan seperti itu ya Mas. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan baik, ulangi lagi muter-muter gitu. Selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.